yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia adalah bahwa kita merdeka dengan berjuang. Berjuang bukan beras, baju, dan uang ya, tetapi karena berjuang dengan darah dan nyawa. Kenapa? Ya karena itu adalah bagian dari upaya para founding father untuk tidak mau dikekang oleh bangsa lain sebagai bangsa yang mandiri dan bangsa yang memiliki kualitas baik itu keberanian dan bahkan kemampuan untuk menjadi negara yang berdaulat. Kira-kira seperti itu. Kolonialisme dan imperialisme tidak bisa ditoleransi di belahan bumi manapun, termasuk Indonesia. Praktik-praktik feodalisme tak boleh lagi mengusik bumi pertiwi. Tapi, faktanya, penjajahan masih terjadi di mana-mana dan dengan rupa yang beraneka. Mulai dari kenaikan pajak, beban ekonomi yang semakin tak terkendali, hingga segala macam tekanan-tekanan regulasi dari penguasa era kini. Itulah yang mengemuka di Ngaji Indonesia, tema yang diusung dalam sinau rutin Gus Muis dan Kidung Ngaji Orkestra di Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 17 Agustus 2025 malam. Begitulah paparan Ibnu Fikri, Syuriah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda yang hadir menjadi tandem narasumber selain Kiai Haji Abdul Muis atau akrab disapa Gus Muis selaku pengasuh Madrasah Budaya malam itu. Ibnu Fikri tegas menyoroti kondisi Indonesia saat ini, yang menurutnya masih tidak baik-baik saja. Masih jauh dari makna merdeka. Berdasar pengalamannya selama 5 tahun tinggal di negeri kincir angin tersebut, antropolog sekaligus budayawan muda itu menandaskan bahwa kolonialisme dilakukan Belanda bukan hanya untuk menguasai, tapi juga sebagai cara bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan Nusantara. Dia menarik benang merah dengan kondisi kekinian, bahwa jika rakyat Indonesia terus ditekan dengan pajak tinggi tanpa pemahaman memadai, maka praktik tersebut sejatinya mirip dengan kolonialisme. Dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ini berpendapat bahwa dibutuhkan gerakan dekolonisasi untuk mengembalikan Indonesia ke peradaban sejati Nusantara agar lebih inklusif terhadap perspektif dan kearifan lokal. Ibnu Fikri menjelaskan, dekolonisasi adalah proses penghapusan atau pembongkaran penjajahan oleh negara kolonial untuk mengembalikan kedaulatan, budaya, dan kemerdekaan masyarakat yang sebelumnya terjajah, baik melalui kemerdekaan politik maupun pembebasan secara budaya, ekonomi, dan psikologis dari dominasi sistem dan pemikiran kolonial. Oleh karena itu, Ibnu Fikri menekankan pentingnya pesantren sebagai basis fundamental peradaban yang paling sesuai dan perlu kembali ditegakkan di negeri ini. Madrasah Budaya Pungkuran dianggap bisa menjadi salah satu embrio sekaligus pionir untuk gerakan dekolonisasi. Saya kira ini momen penting untuk melihat Indonesia, karena hari-hari ini Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di mana isu-isu terbaru terkait dengan perlawanan terhadap penguasa, lalu kemudian penguasa membuat aturan yang tidak didasarkan pada kepentingan halayak rakyat, itu juga timpang, dan ini memberi semacam penegasan bahwa Indonesia hari ini walaupun sudah dideklarasikan sebagai negara yang merdeka, tapi nyatanya masih belum memberikan kesejahteraan, kemerdekaan dalam bentuk kesejahteraan tadi. NKRI harga mati itu kan sebuah slogan yang didengungkan oleh teman-teman Ansor, Banser, dan NU ya. Jadi ya kita perlu menghargai disclaimer itu sebagai sebuah spirit, tetapi lagi-lagi apakah itu hanya spirit saja tidak dalam bentuk action, ya kita tetap belum bisa meyakini bahwa harga mati itu sebuah keniscayaan, karena lagi-lagi bahwa kondisi bangsa ini ya sedang dalam kondisi yang tidak baik, maka ketika kemudian harganya dianggap harga mati, bisa saja kemudian mati beneran kan begitu. Sangat perlu sekali, karena lagi-lagi banyak ilmuwan atau peneliti
dan para filosof itu membungkus arah baru peradaban global dalam konsep dekolonisasi, di mana itu dimotori oleh kawan-kawan ilmuwan dari negara berkembang terutama, yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kita punya pengetahuan yang sebetulnya sudah mendarah daging sejak lama. Disitulah kemudian bahwa konsep kolonialisasi itu dilawan dengan konsep dekolonisasi. Dalam term global itu disebut dengan global east, global south, di mana negara-negara yang ada di selatan itu sedang membangun identitas mereka asli. Jadi sebelum ada proses kolonialisasi, mereka sudah punya peradaban sendiri, sudah punya ilmu pengetahuan sendiri. Tetapi setelah masuknya kolonialisasi, itu seolah-olah peradaban asal mereka itu terhenti dan tidak pernah muncul lagi. Saatnya sekarang menunjukkan kepada dunia bahwa semua bangsa yang pernah dijajah itu ada pengetahuan yang mereka miliki di Indonesia, di Jawa, di Sumatera. Saya kira menjadi bagian dari konsep dekolonisasi itu bisa dimulai dari Asia Tenggara, terutama Jawa. Itu adalah salah satu identitas bangsa Nusantara ya, dan itu sudah mendarah daging sejak awal dan sampai sekarang masih ada konsep pesantren itu. Tetapi kurikulum yang ada di pesantren itu seolah-olah tidak pernah diakui dalam kajian peradaban modern dan peradaban dunia yang saat ini ada, seolah-olah tertutup. Nah, maka kemudian sebagai momentum yang sangat bersejarah bahwa 17 Agustus 2025 ini akan menjadi salah satu wujud nyata lahirnya dekolonisasi melalui pesantren. Kalau kemudian saya berdiskusikan dekolonisasi di tingkat intelektual itu sudah biasa, mereka sedang menggaungkan dekolonisasi. Cuma kemudian aksi nyatanya, aksi realnya ya harus diawali oleh pesantren, dan hari ini di pesantren Madrasah Budaya ini sebagai satu wujud nyata yang bisa dilakukan gerakan kolonisasi itu dari Kalimungu. Saya kira. Sebelumnya, Gus Muiz menegaskan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang lahir dari keragaman, sehingga mustahil menyeragamkan semua pemikiran. Namun demikian, Gus Muiz mengingatkan, membela atau mencintai negara Indonesia adalah sebagian dari iman, sebagaimana ungkapan Hubul Waton Minal Iman. Gus Muiz berharap, kegiatan Sinau Rutin Ngaji Indonesia bisa menjadi wadah untuk membahas isu-isu aktual dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Apapun yang dilakukan ini, ya semuanya tetap wasilah untuk mencapai peradaban yang ideal. Peradaban ideal tentu peradaban yang kalau kita sebagai umat Islam ya kita meyakini bahwa garis-garis besar haluan agama itu yang menjadi pegangan atau pijakan kita. Nah, kita mulai melawan, kalau hari ini mungkin postkolonial atau postkoloni. Kenapa? Karena penjajahannya berbeda. Kalau dulu penjajahan gold, glory, gospel itu kan lebih ke materialisasi gold, glory, kemudian ada unsur agama, sebenarnya kan sama. Apapun hari ini kita memperingati 80 tahun kemerdekaan, bahwa penjajahan itu tidak lepas dari peran agama juga. Gospel itu agama. Nah, kita mulai melakukan perlawanan terhadap yang kita sebut hari ini postkolonialisme dengan melakukannya lewat pendidikan. Dengan melakukan itu yang pertama, dengan pendidikan
Jadi pendidikan ala pesantren, pendidikan yang yang nalar kritis di pesantren. Kemudian banyak hal di pesantren itu yang dikaji, ilmu agama, kuning dan sebagainya. Tapi yang saya maksud ini adalah kita ini pernah menjadi bangsa yang pintar dan beradab. Ukurannya apa? Ukurannya adalah melihat misalkan dulu itu gamelan di tengah peradaban dunia itu belum mengenal alat musik yang mutakhir. Nusantara sudah menggunakan alat musik gamelan yang menggunakan metal atau logam. Itu menandakan apa? Peradaban maju. Nah, penjajahan di masa lalu melakukan pembodohan. Salah satu yang dilakukan ada belah bambu, kemudian pembodohan secara keilmuan. Tadi saya sampaikan oleh Kang Fikri bahwa keilmuan kita itu ditarik oleh Belanda, oleh penjajah. Dulu kita ada ilmu yang namanya aku lupa ya, yang kemudian kita tahu hari ini ada fakultas fisionomi, ilmu yang pelajari fisik manusia. Padahal dulu ada ilmu itu ada Jawanya aku lupa namanya. Tapi ketika kita menggunakan ilmu itu dianggapnya klenik. Jadi kalau kita orang Jawa, orang Nusantara ngomong tentang keilmuan atau pengetahuan itu dianggapnya sering klenik. Misalkan Joyoboyo atau apa. Atau ilmu itu namanya apa? Tapi kalau orang barat yang ngomong fisionomi jadi ilmiah, jadi modern. Kalau kita ngomong ilmu titan itu dianggap tradisional dan khurafat dan klenik lah. Tapi kalau orang yang barat yang ngomong jadi ilmiah, ini kan menjadi persoalan. Nah, kita ingin mengembalikan itu. Cuma tantangan kita hari ini adalah keilmuan kita sudah diambil oleh barat, oleh Belanda Pak. Dengan bukti tadi sudah sampaikan tulisan-tulisan ilmiah dibawa ke sana. Nah, tentunya ini PR. Tapi yang jelas dimulai dari penyadaran melalui pendidikan. Saya kira itu. Dibuka dengan kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Kidung Ngaji Orkestra, yang diserempaki seluruh jemaah, Ngaji Indonesia bergulir hangat dan syarat makna. Diwarnai selingan alunan tembang-tembang bernuansa religi sajian Kidung Ngaji Orkestra, macam nomor satunya Dewa 19 dan lir-ilirnya Sunan Kalijaga, kedua narasumber mempertegas pentingnya memahami sejarah, keberagaman dan kebangsaan secara lebih bijak agar masyarakat Indonesia terhindar dari sikap intoleran maupun praktik feodalisme yang menindas rakyat sendiri. Sinau rutin Ngaji Indonesia ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, serta membangun peradaban yang lebih baik dan berkeadilan. Disebut namamu